Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun dan kapanpun untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erlina Widya Santri dari S1 PGSD. Pada video ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.1 pada kelas 4, yaitu tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Di dalamnya kita akan membahas tentang lingkungan, karakteristik ruang, serta sumber daya alam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Fungsi lingkungan, yakni diantaranya adalah tempat mencari makan, tempat untuk melakukan aktivitas, tempat untuk hidup. Karakteristik ruang yang akan kita pelajari yakni pantai, dataran tinggi, serta dataran rendah. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Ciri-ciri pantai yakni memiliki garis pantai, terdapat tanah yang berpasir, banyak tanaman bakau, memiliki muara, serta ekosistem mangrove. Sumber daya alam di pantai yakni ikan-ikan, udang, lobster, cumi-cumi, kerang, serta terumbu karang. Manfaat pantai salah satunya adalah objek pariwisata, menjadi mata pencaharian nelayan, sebagai sumber daya laut, serta kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Mata pencaharian penduduk pantai yakni sebagai nelayan, sebagai petani udang, petani rumput laut, petani garam, serta pusat oleh-oleh khas wilayah pesisir. Dataran tinggi, yakni dataran yang terletak pada ketinggian di atas 7 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya adalah beriklim sejuk, curah hujan rendah, area pertanian berterasering yang bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Sumber daya alamnya adalah perkebunan teh, sayuran seperti kol dan kentang, serta buah-buahan. Manfaat daerah dataran tinggi yakni menjadi objek pariwisata wilayah puncak, penghasil sayuran, serta perkebun. Mata pencahariannya yakni sebagai petani sayur dan buah, pekebun, persewaan villa, serta pemilik wisata di puncak. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya adalah tanahnya relatif datar, memiliki tanah yang subur, memiliki tekanan udara yang tinggi. Sumber daya alamnya yakni pertanian, peternakan, perkebunan, serta hasil tambang. Manfaat dataran rendah yaitu sebagai jalur transportasi, sebagai pusat aktivitas penduduk, sebagai lahan pertanian, sebagai sumber pekerjaan, serta mata pencahariannya yakni petani padi, karyawan pabrik, peternak hewan, serta pekerja kantoran. Sumber daya alam. Tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan berasal dari alam. Jenis-jenis sumber daya alam, yang pertama adalah sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yakni sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup seperti sinar matahari, air, dan bahan tambang. Berdasarkan sifat daya alam dibagi menjadi 3. Sumber daya alam kekal.
yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis digunakan, seperti air, udara, sinar matahari, dan angin. Sumber daya alam diperbarui, yaitu sumber daya alam yang bisa dipulihkan kembali, contohnya tumbuhan, ternak, dan ikan. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat digunakan secara berlebihan, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Hasil pemanfaatan sumber daya alam. Salah satunya di antaranya adalah hasil pertanian, yaitu padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Hasil perkebunan yaitu tebu, tembakau, teh, kopi, karet, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Hasil kehutanan yaitu kayu keruing, kayu meranti, kayu agatis, kayu jati. Ternakan yaitu sapi, kerbau, kuda, kambing, dan lain sebagainya. Hasil laut yaitu berbagai jenis ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Serta hasil pertambangan yaitu minyak bumi, biji aluminium, batu bara, besi, timah, emas, dan tembaga. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga kelestarian sumber daya alam dengan beberapa upaya, yakni penanaman hutan, membatasi penggunaan sumber daya alam, serta menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, menjaga keseimbangan lingkungan rumah. Cara yang pertama adalah menggunakan air seperlunya. Nah, sampai di sini belajar kita menggunakan listrik seperlunya. Semoga semuanya mudah dipahami, menghemat bahan bakar, dan selalu bermanfaat bagi kita semua. Mengurangi penggunaan bahan kimia yang